Di tengah hamparan gurun Giza yang megah, berdirilah sebuah monumen yang menentang waktu, Piramida Agung. Bangunan ini adalah simbol keabadian. Bukti kehebatan rekayasa manusia, dan satu-satunya dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih kokoh berdiri hingga hari ini. Namun, di balik kemegahan kolosal ini, hanya ada satu nama yang kita ingat, Firaun Khufu. Ironisnya, meskipun ia membangun tumpukan batu terbesar di muka bumi, yang terdiri dari sekitar 2,3 juta blok batu raksasa, sosok Khufu sendiri adalah salah satu misteri terbesar yang ditinggalkan sejarah. Ia adalah seorang penguasa yang berhasil mengabadikan bangsanya dalam batu, tetapi pada saat yang sama, ia seolah lenyap ditelan kabut waktu, meninggalkan kita dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mari kita mulai dengan kontradiksi yang paling mencolok tentang Khufu. Di satu sisi, kita punya Piramida Agung, sebuah struktur mahakarya yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia selama lebih dari 3.800 tahun. Kehadirannya begitu mendominasi cakrawala, menuntut perhatian dan kekaguman dari siapapun yang melihatnya. Piramida ini adalah pernyataan kekuasaan yang tak terbantahkan. Namun, di sisi lain, satu-satunya patung dirinya yang berhasil ditemukan oleh para arkeolog ukurannya sangat kecil. Bukan patung emas megah seukuran manusia yang biasa kita bayangkan tentang seorang Firaun yang hebat, melainkan sebuah patung gading mungil setinggi 7,5 cm, hanya seukuran telapak tangan orang dewasa. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas proyek konstruksi paling ambisius di zaman kuno hanya meninggalkan jejak fisik yang begitu minim? Catatan sejarah dari masa pemerintahannya pun hampir tidak ada sama sekali. Membuat kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya Khufu ini? Kelangkaan informasi ini membuka ruang bagi berbagai interpretasi yang saling bertentangan mengenai karakternya. Sejarah mencatat reputasi Khufu dalam 2 versi yang sangat berbeda. Seolah-olah kita sedang membicarakan 2 orang yang berbeda. Versi pertama datang dari sejarawan Yunani terkenal Herodotus, yang mengunjungi Mesir sekitar 2000 tahun setelah masa pemerintahan Khufu. Dalam catatannya, Herodotus melukiskan Khufu sebagai seorang tiran yang kejam. Ia menulis bahwa Khufu menutup kuil-kuil suci, memaksa putrinya sendiri untuk bekerja sebagai pelacur demi mengumpulkan dana, dan memperbudak seluruh rakyat Mesir untuk membangun makam raksasanya. Citra ini, seorang penguasa lalim yang haus darah dan menindas rakyatnya demi keagungan pribadi, telah mendominasi pandangan dunia barat selama berabad-abad. Banyak dari kita mungkin pertama kali mengenal Khufu melalui cerita kelam ini. Namun, arkeologi modern menceritakan sebuah kisah yang sama sekali berbeda, yang membantah keras narasi Herodotus. Penemuan di desa para pekerja yang terletak persis di sebelah piramida telah mengubah pemahaman kita sepenuhnya. Bukti-bukti yang ditemukan di sana menunjukkan bahwa orang-orang yang membangun piramida Giza bukanlah budak. Mereka adalah tenaga kerja terampil yang sangat dihormati. Mereka dibayar dengan baik, dirawat oleh tim dokter, dan diberi makan dengan sangat layak. Bayangkan, catatan menunjukkan mereka mengonsumsi ribuan liter bir dan bertenton daging sapi berkualitas tinggi setiap hari. Ini menunjukkan gambaran Khufu yang sama sekali berbeda. Ia bukan seorang tiran, melainkan seorang administrator yang brilian. Seorang jenius logistik yang mampu mengorganisir puluhan ribu orang dengan efisiensi yang luar biasa. Proyek sebesar ini pasti menciptakan kemakmuran dan lapangan kerja kolosal. Dari sudut pandang ini, Khufu seharusnya dicintai oleh rakyatnya, bukan ditakuti. Kejeniusan teknis yang terjadi di bawah komandonya semakin menegaskan hal ini. Di bawah pemerintahan Khufu, Mesir mencapai puncak presisi dalam bidang rekayasa. Sisi-sisi piramida agung tidak hanya besar, tetapi juga sejajar hampir sempurna dengan 4 titik mata angin utama, utara, selatan, timur, dan barat, dengan tingkat kesalahan yang nyaris 0. Sebuah pencapaian yang bahkan sulit dicapai dengan teknologi modern. Coba bayangkan logistik yang diperlukan untuk memindahkan balok-balok granit raksasa seberat 80 ton dari tambang di Aswan yang berjarak 800 km jauhnya, melintasi sungai Nil dan gurun yang ganas, lalu mengangkatnya ke ketinggian ratusan meter. Ini adalah tugas yang memerlukan perencanaan dan organisasi yang luar biasa. Bukti nyata dari kehebatan pemerintahan Khufu, dan bukan hanya piramida. Di samping mahakarya batu itu, para arkeolog juga menemukan sebuah keajaiban lain, kapal Khufu. Ini adalah sebuah kapal kayu berukuran penuh yang ditemukan dalam keadaan terurai di sebuah lubang tertutup.
Kapal ini, yang diyakini dirancang untuk membawa arwah sang raja melintasi langit setelah kematiannya, adalah sebuah mahakarya rekayasa. Kapal ini dibangun seluruhnya tanpa menggunakan satupun paku atau sekrup. Sebagai gantinya, ribuan kepingan kayu sidar dihubungkan dengan sangat presisi menggunakan tali dan teknik pasak yang rumit. Penemuan ini adalah bukti nyata bahwa Khufu menguasai teknologi dan sumber daya yang jauh melampaui zamannya. Namun, di tengah semua keagungan dan bukti kehebatan ini, misteri terbesar tetaplah makamnya sendiri. Piramida Agung dibangun dengan satu tujuan utama, sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi Firaun Khufu. Tetapi, ketika para penjelajah modern akhirnya berhasil menembus labirin internal piramida dan mencapai kamar raja, yang mereka temukan hanyalah sebuah sarkofagus granit besar yang kosong dan rusak, tidak ada mumi, tidak ada harta karun. Semuanya lenyap. Pertanyaan besarnya adalah, apakah makam itu telah dijarah habis oleh para perampok makam di zaman kuno? Atau mungkinkah Khufu, sang arsitek jenius, telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih rumit? Sesuatu yang bahkan lebih cerdik daripada yang bisa kita bayangkan. Spekulasi ini semakin diperkuat oleh penelitian modern. Proyek revolusioner bernama Scan Pyramids, misalnya, menggunakan teknologi deteksi partikel kosmik yang disebut muon untuk melihat ke dalam struktur batu masif piramida tanpa harus merusaknya. Teknologi ini, mirip seperti ronsen raksasa, telah memberikan hasil yang mencengangkan. Proyek ini mengkonfirmasi keberadaan sebuah rongga besar atau yang mereka sebut void di atas galeri agung. Sebuah ruang kosong yang sangat besar yang belum pernah dimasuki oleh manusia modern. Selain itu, mereka juga mendeteksi adanya sebuah lorong tersembunyi tepat di atas pintu masuk utara piramida yang asli. Penemuan-penemuan ini memicu sebuah teori yang sangat menggairahkan. Mungkinkah makam asli Khufu, lengkap dengan mumi dan semua harta karunia yang tak ternilai, masih tersembunyi dengan aman di dalam salah satu lorong atau ruang rahasia yang baru ditemukan ini? Mungkinkah Khufu, yang begitu ahli dalam perencanaan dan kerahasiaan, telah dengan sengaja membangun makam palsu untuk mengecoh para perampok, sementara tempat peristirahatan abadinya yang sesungguhnya tetap aman dan tak tersentuh selama ribuan tahun? Pada akhirnya, Khufu adalah seorang penguasa yang penuh paradoks. Ia berhasil menciptakan simbol keabadian yang paling dikenal di seluruh dunia, Piramida Agung. Namun pada saat yang sama, ia berhasil menghapus dirinya sendiri dari catatan sejarah yang ia ciptakan. Warisannya adalah batu yang abadi, sementara sosoknya sendiri tetap menjadi bayangan yang misterius. Pencarian untuk memecahkan misteri Khufu dan makamnya yang hilang terus berlanjut hingga hari ini. Di bawah bayang-bayang keajaiban yang ia tinggalkan untuk kita semua, siapakah dia sebenarnya? Tiran atau jenius? Dan di manakah dia sekarang? Mungkin suatu hari nanti, piramida akan mengungkapkan rahasia terakhirnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa!